Konnichiwa, Budi Des. Sebelum nonton video ini, subscribe dulu guys. Halo semua, welcome to my YouTube channel. Ini Budi Kun. Oh. Waduh, oke. Hari ini gue nggak sendirian. Hari ini gue bersama dengan YouTuber juga, Papa Sensei. ya, Papa Sensei. Dia master dari Jepang. Waduh, Papa Sensei dari namanya Papa Sensei, seorang guru. Oke, kalau boleh tahu kita perkenalan dulu sedikit ya. Hai. Kalau boleh kasih gambaran sedikit, lu sekarang ini di apa namanya kerjanya sebagai apa dan YouTube-nya apa konten Pakai bahasa YouTube-nya? Jepang atau bahasa ini? Oh, bahasa Indonesia juga deh. Jepang masih ngomong. Oke, guys, gue punya YouTube channel namanya Papa Sensei, di mana lu belajar di Jepangan bersama saya Diki Stefanus SPD. Oke. Terus gue kebetulan pernah dapat beasiswa dari 600 orang, kepilih 2, satu orang pinter banget, dokter 3,98, yang satu gila, IPK-nya nggak nyampe 3,5. Lu tau gue yang mana kan? 3,98 itu ya. Bukan. Tahu. Wow. Oh, jadi yang gila itu ya berarti. Ya, dulu gue tuh gara-gara gue janji sama cewek gue koin ochite, jadi gue suka sama cewek, gue ngaku sama dia di Bali, ditolak 2 kali, terus gue janji sama dia pergi dan pergilah gue ke sono. Oke, ini jadi ditolak dulu baru pergi atau Gue udah ngomong dulu, gue bakalan kan dia pertukaran pelajar ke sini. Ah. Nah, terus gue janji sama dia, oke gue akan ke sono ketemu lu lagi gitu. Oke. Dan gue di Jepang lagi ditolak lagi. 2 kali deh. 3 sih. Dan gue sekarang nggak tahu dia di mana sih, Oh, tapi sekarang dapat yang lain ya malah. Yoi. Waduh, itu dia. Oke, luar biasa. Jadi apa namanya di YouTube ini apa ya kontennya nih berarti tentang apa aja nih isinya biasanya? Kontennya sebenarnya basically sih tentang Jepangan, yaitu dari lu belajar bahasa Jepang, Oke. bisnis Jepang, budaya Jepang, sampai sesuatu yang aneh tentang Jepang. Sesuatu Kurang yang lebih aneh. gue belajar banyak dari channel Budi Kun. Jangan lupa subscribe ya, subscribe jangan lupa. Ya subscribe juga Papa Sensei ya. Ini senseinya dari gua nih. Waduh, gua penasaran gua boleh tahu ini apa ya yang ikat kepala lu? Ini namanya udeng. Udeng. Sebenarnya karena kepala gua gede kalau lo tahu. Oh. Kepala gua di atas 48, kalau nggak salah 53 cm lingkaran diameternya. Oh, oke. Dan tapi channel gua adalah gua pengen bukan orang Jepang juga, tapi orang kita lebih menghargai budaya kita. Makanya salah satunya gua coba pakai udeng. Jadi walaupun baju gua beda-beda ya, udeng ini gua pakai. Wih, mantap. Ini karena ciri khas banget nih Papa Sensei nih. Dan udeng. gue nyari ini susah loh gue bilang, karena ini ada karetnya nih. Oh, yang ada lain biasanya cuma karetnya. iketan, nggak bisa muat soalnya. Ini berarti spesial untuk kepala yang gede. Oke. Gue dibeliin sama murid gue, dia suruh pakai dan gue suka banget. Oke, jadi ini beneran aja. Jadi lu ngajar atau gimana ada murid gitu? Dulu gue pernah jadi dosen. Dosen Jadi apa dosen bahasa Inggris. Bahasa Terus Inggris. ngajar, waktu di Jepang gue sempat ngajar bahasa Indonesia sama bahasa Inggris di course gitu. Itu gede banget gajinya, 1 jam itu kalau nggak salah 5.000 yen. Yen. Oke Berarti lah. Kalau dirupiahin berarti Mungkin sekitar 600.000 kurang lah. Oke. Jadi oke lah buat ngajar. Itu ngajar bahasa Indonesia bisa 10.000 yen, ngajar bahasa Inggris tuh 5.000 yen buat nenek-nenek gitu lah. Oh, nenek-nenek banyak kan pesertanya. Yes, jadi orang di mereka ada kayak semacam tempat kelurahannya gitu lah ya bahasanya. Oke. Jadi kalau misalnya center itu kalau misalnya orang udah tua, dia orang punya banyak duit, kan mereka bisa punya hoken tuh 6. Mereka dikasih aktivitas, salah satu aktivitasnya adalah belajar bahasa. Nah, disitulah kita memperkenalkan budaya kita juga. Oh, iya, menarik. Jadi mereka tuh tertarik dengan belajar bahasa Indonesia. Yang belajar bahasa Indonesia tuh murid gue, dia pernah tinggal di Indonesia. Oke. Dan dia sekarang juga temen gue juga dia udah menikah dengan orang Indonesia, dia cewek, Fumisa itu sang. Oh, orang Jepang ya? Orang Jepang, dan dia tinggal di Indonesia dan dia sekarang bekerja di Malang. Oh, di Malang. Dan Gila. Berkat Sensei ini. Enggak, dia enggak. Berkat suaminya sebenarnya. Oh ya, suaminya ya. Oke, luar biasa. Oke, kalau gue lihat nih di belakang nih ya, di belakang nih ada banyak buku tentang anak Jepang, apa nih Mina no Nihongo. Jadi nih buku ini bapak lagi, Mas Papi Sensei ya, kok Mas Papi Sensei. Papa Sensei ini bikin buku juga atau gimana? Jadi kalau lu bilang cara ngasilin duit dari bahasa Jepang, yang pertama lu harus bisa bahasa Jepang. Oh. Jadi waktu itu gue sempat ngelesin ya, pakai di Indonesia atau Southeast Asia, Minami Nihongo lah nomor 1 kita bisa bilang. Oke, ini boleh. ya, Ini Minami Nihongo ini buku yang paling untuk pembelajaran mahasiswa di seluruh Southeast Asia pakai Minami Nihongo. Gue bahkan ada yang versi Vietnamnya.
Nah, terus kemudian berasal gue dari sana, gue pengen bikin buku Jepang di Indonesia, ditolak. Ternyata katanya bazar minat kita baca kita tuh agak kurang ya. Jadi gue bikin ini, belajar angka, belajar huruf, ini 4 bahasa. Yang pintar ini nih. Nah, pintar kalau baca lu tulisan buka, apa ya? ini gue tulis, jadi salah satu bahasanya adalah bahasa Jepang juga. Ya, jadi ada bahasa Indonesia, Inggris, Arab, Mandarin, dan Jepang. Gue tulis. Nih, jadi ada banyak macam bahasa ya. Ini jadi, ini Papa Sensei yang gambar nih. Yoi, ruang. bulat-bulat kan. Lucu ya. Wow, hebat sekali nih. Nih, kalau ini jadi masih dijual nih. Gua nggak tahu juga. Oke, jadi kalau misalnya ke Gramedia atau di toko buku mana kalau ada buku ini, nah ini punya Papa Sensei yang buat ya, beli ya. Ya beli ya, jangan lupa. Dan jangan lupa ini tersedia di Amazon.com. Oh, Amazon juga ada, oke. Yang punya anak, beli. Yang belum punya anak juga beli. Karena mungkin rencana bakal punya anak. Buat anak dulu sebenarnya. Oh, buat anak dulu baru, oke, benar-benar. Tapi setelah Anda sanggup ya. Nah, jadi Papa Sensei ini berarti pernah di Jepang ya? Pernah. Berapa lama nih di sana? Cuman 11 bulan nih. 11 bulan. Jadi di sono di kota apa namanya? Di Chiba, Makuhari Hongo. Itu di Disneyland. Tangerang lah ya bahasa kita. Waduh, Tangerang. Iya, Oke. 1 jam dari Disneyland. Sama Disney. Oke, jadi itu di sono tuh jadi kayak semacam apa? Universitas, college atau apa ya? Jadi Kita ada MOU antara universitas gue, Atmajaya, dan mereka. Yaitu mereka Kanda University of International Study or Quiz. Nah, mereka tuh ada major bahasa Indonesia, mereka tukar. Nah, waktu itu zaman gue, yaitu gue bilang kan ada kuisnya, lu bisa tinggal setahun. Mahasiswa mereka tinggal setahun di sini, kita tinggal setahun di sono. Dan dibayarkan secara free. oh, secara free semuanya itu termasuk tempat tinggal, makan atau gimana? Enggak, lu dapat uang jajan 80.000 yen dari pemerintah Jepang, sekitar 8 juta. Tiket waktu gue bayar sendiri. Yang ngatu kan lebih pinter, jadi dapat tiketnya. Gue nggak, jujur aja. Tapi itu udah lumayan hebat. Lumayan, Dua karena dari lu 500 tuh. 80.000 yen lu kali 1 tahun kan lumayan banget. Lumayan banget. Itu bisa buat action figure banyak. Oh, ada salah, maaf. Tapi gue salah juga. Gue nggak traveling tuh pakai duit itu tuh. Tapi gue beliin motor, gue bayar uang kuliah gue, terus sama gue beli laptop gitu, bulan-bulan. Dan di sana juga lu bisa part time job. Itu enak banget menurut gue. Oh, di sana juga part time job di sana? Yes, part time. Jadi Jadi apa tuh? tukang cuci piring, cuci WC, bagi-bagi flyer, terus sama ngajar bahasa Indonesia sama ngajar bahasa Inggris. Wow, menarik. Oh, boleh. Oh, kalau boleh tahu gue penasaran nih, gimana rasanya sih kerja di sono, kerja sebagai cuci piring di sono tuh beda nggak sih apa kayak lingkungannya di sono sama di Indonesia gitu? Beda. Kalau jujur di Indonesia lu dibayar kerja 8 jam, paling lu kerja cuma 2 jam 3 jam, mentok. Bener kan? Iya. Ya bener-bener traffic hour gitu-gitu sibuk Iya, lah di iya. 3 jam itu. Kalau di Jepang lu dibayar per jam, bener-bener per jam. Gue pernah literally gue terlambat karena gue mau ambil selemek. Jadi gue ketinggalan selemek seragam gue. Iya. Gue balik dong dan gue datang telat 3 menit. 3 menit dan gue dimaki-maki. Puji Tuhan, gue nggak ngerti dia ngomong apa. Itu mungkin karena udah bahasa. Ya, iya sih memang sih. Gue ngerti udah ada bakairo segala macam. Oh, oke. Tapi ya memang di sono punctuality-nya top habis. Karena telat 3 menit aja udah dimaki-maki ya. Itu tapi berarti gajinya juga dipotong tuh kayak gitu. Iya. Dan habis gara-gara gue telat 3 menit, save gue 1 bulan itu dipotong. What? Ya, jadi ya udahlah gitu. Itu Tapi sekali kan, doang padahal ya. Yes. Gila, makanya emang gue denger itu waktu tuh sangat on time, semuanya itu sangat ini ya, Iya. ketat banget gitu ya. Dan gue waktu itu kan karena gue masih tinggal di dormitory. Iya. Jadi gue cuma bisa kerja tuh sampai jam 9, jam 10. Dari jam? Dari jam 6, jam 4, jam 6 lah, mungkin jam 6 ada. Oke. Nah, sedangkan mereka cari part timer tuh kerjanya tuh dari jam 4 sampai jam 3 pagi. Jam 3 pagi, ini restoran 24 jam ya? Dia izakaya. Izakaya tuh izakaya tempat tahu. minum. Tempat minum sate kan, Yes. banyakan gitu ya di Yoi. luar. Oh iya, itu karena itu cuman izakaya itu buat apa, malam hari doang Yes, kan ya? mereka trafficnya dari jam 8 lah sampai jam 2 pagi, jam 1 lah. Ih, seru juga ya. Seru men, seru banget. Terus Gua mesti coba. selain itu apalagi yang beda, ada lagi nggak? Selain waktu, ada apa lagi nggak yang membedakan lu kerja di Jepang? Bener men, maksud gua di Indonesia lu lihat lah kalau misalnya penjaga toko Teninsang gitu ya, SPG bahasanya gitu, lu lihat di orang di toko gitu masih bisa nyender gitu, main HP. handphone, iya kan ya, di sono mah ditabok tuh. Tabok. Berarti
Jadi di sana lu beneran kerja aja gitu Yes, ya. nggak boleh. Kita nggak. Makanya enak banget menurut gue kerja di Indonesia. Lu bener-bener happy lah kerja di Indonesia menurut gue. Kurang ada aturannya. Iya. Gue nggak bilang loh, dia yang ngomong. Itu dari tiap masing-masing lah, kesadaran masing-masing sebenarnya. Cultural sih, Culture. Karena memang budaya di Jepang itu memang kalau kerja itu kayak mereka tuh beneran serius, apa ya? Mereka beneran put their time into it gitu ya, workingnya ya. Tapi ini lu perhatiin ya, kalau cewek-cewek Jepang ya umur 16 sampai 17 gitu ya, sebelum lulus kuliah, Ya. kulitnya mulus banget. Oh, iya. Tapi perhatiin, begitu udah 18 19 mereka lulus kuliah gitu, terus kerja setahun 2 tahun, langsung keriput di mana-mana, coy. Lu perhatiin deh bener-bener. Gua nggak perhatiin sih kayak gitu. Gua sampai segitu yang perhatiin sih. Karena bisa Kan gue tinggal di situ kan, gue lihat mereka graduation gitu, ada yang kerja di situ, bener-bener berasa kerja pola kerjanya. Mungkin juga drinking habit segala macam juga ngaruh sih ya. Jadi banyak kan orang-orang di sana tuh kerja juga ada yang umurnya masih muda ya, masih 16 tahun gitu. Atau banyak kan udah tua. Sekarang bahkan di Jepang gue denger ada Chugakusei idol gitu, tapi yang mungkin masih SD atau SMP. Ya karena memang ya budaya Jepang agak aneh sih, tapi Ya, tapi memang budaya masing-masing lah ya. Yes. Buat mereka mungkin nggak aneh, biasa. Tapi buat kita mungkin nggak biasa ya. Yes. Tapi ya memang ada sih, ada yang untuk anak-anak kecil dan banyak orang-orang yang udah kayak om-om ya. Iya. Oh Jisan. Pisan. Bukan gue belum termasuk om-om. Belum ketahuan masih gue. Gue nggak ngomong. Oke, mungkin boleh diceritain lagi flashback ya sebelum kerja. Jadi apa sih sebenarnya yang buat Papa Sensei ini tertarik untuk apply beasiswa ini? Mau jujur. Oke. Ya kalau jadi gini ya, kalau untuk kebudayaan Jepang gue memang tertarik dari dulu, dan makanya gue salah satu founder dari klub bahasa di fakultas gue. Tapi waktu untuk beasiswa ini gue nggak tahu sebenarnya. Jadi ada orang lagi pada baris, banyak banget orang baris, dan gue ikutan sampai di tengah jalan gue tanya, ini ngapain sih sebenarnya? Dikira ngasih bagi makanan kali ya, ini gratis sih, nggak tahu. Ya gue kata, kan dipanggil-panggilin tuh biasanya aktif-aktif di kampus gitu kan. Udah gue sampai setengah jalan. Gue nanya, ini ngapain ya sebenarnya? Ini mau beasiswa bro, dapat ke Jepang gratis bro. Oh ya, gue daftar aja tuh. Nah nyampe pas gue ujian 2 kali. Yang pertama gagal karena gue bener-bener nggak bisa bahasa Jepang. Oke. Dan itu gagal. Waktu itu gue enaknya masih oral. Jadi itu enak kan ya. Gue belum yang terakhir katanya tertulis. Nah, gue gagal di tes bahasa Jepang. Walaupun syaratnya di PKDTS 3 aktif organisasi gue terpenuhi. Tahun berikutnya gue bilang ke orang tua gue mau ke Jepang. Gue bilang gitu. Mak gue bilang, bego lu. Mendingan ke Cina katanya. Terus terus tapi gue tetap apply tuh. Tetap apply. Nah begitu gue ditanya, Diki kamu ujian jam 7 pagi ya? Oh nggak bisa pak, saya ada ujian nanti aja. Nah jam 6 pagi gue dari tempat ujian. Tiap kali orang yang keluar gue tanyain, tadi lu ditanya apa di dalam? Gue catat. Terus begitu dekat makan siang, gue tanya sensei kok ditanya ini jawabannya apa ya? Jadi dia nanya, abis itu minta jawaban. Ini ujiannya kapan tuh abis itu? Ujiannya abis makan siang. Abis makan siang. Oke. Dia smart ya. Tapi nggak semerta-merta itu jadi gue ke Jepang. Waktu itu dari fakultas gue, karena fakultas gue diutamakan, ada 3 orang. Masing-masing ada satu yang bahasa Jepangnya pinter banget. Dia bisa lagu Tada Hikaru semuanya. Yang kedua juga ketua penelitian segala macam. Cuma waktu itu gue lebih dekat sama dosen-dosen gue. Jadi karena gue dekat dengan dosen, gue terbantulah untuk terpilih ke sana. Oke, jadi sorry, dosen-dosen lu nih yang ngajar apa nih? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Iya, dulu kalau dosen bahasa Jepang gue tuh gue ngeles di APBB Atmajaya. Cuman gue ngelesnya sama Inoue Sensei dulu tuh. Kejam banget tuh suster. Kejam? Kenapa? Bukan, ya kan gue terus terang gara-gara gue nggak dikasih sama orang tua gue. Gue jadi tuh gue ngelesin dibayar 25.000 sebulan, ngelesin 2 anak tiap hari. Lu yang ngelesin? Gue ngelesin tapi pelajaran kan. Nah, tapi sebulan namanya gue ngelesin tiap hari ya ngantuk ya. Di tempat ngeles gue tidur dong. Terus ditabok, ditepok. Kamu ngapain mau belajar di sini?
mau ke Jepang sensei. Terus gue tidur lagi. Jadi mimpi ya, dia mau mimpi ke Jepang. Tapi berangkat kan. Berangkat, mimpinya kenyataan men. Oke. Jadi itu gurunya ini orang Jepang ya? Inoue Sensei. Inoue Sensei orang. Gue ada 2, satu Inoue Sensei, satu Sujimin Sensei. Oh, Yang Sujimin tuh, aduh, itu kurang ajar juga tuh Sensei. kurang ajar. Buat apa belajar kanji? Nggak perlu, di sono pasti bisa. Gua dengan percayanya, asik nggak ada kanji, nggak apa-apa di sono bisa. Begitu nyampe Jepang, astagfirullahaladzim. Kanji semua. Wah, itu gila deh. Oke, jadi lu Pak Sensei ini bisa belajar bahasa Jepang tuh dari sekolah aja atau dari ada kegiatan lain? Sejujurnya gue baru bener-bener bisa pas gue di Jepang. Pas di Jepang. Pas di Jepang. Jadi selama 3 bulan pertama, gue mesen makanan pun nggak bisa. Jadi gue tiap hari harus bekerja. Jadi ternyata orang-orang Asia yang nyampe di Jepang situ, waktu kelas gue semuanya orang bule, kecuali gue. Karena semuanya orang Asia tuh udah di level Noreku 2, N2, N1 lah gitu ya. Sekarang lu di? Gue terakhir sih di N3, emang gue nggak ngambil lagi. Oke, badai informasi dulu ya. Kalau di bahasa Jepang itu ada Sekarang 5. Ada 5 ya. N5 itu paling basic ya. Paling basic, N1 paling ahli. N1 paling ahli. Bahkan mungkin orang Jepang sendiri pun belum tentu bisa N1 ya. Benar nggak sih? Gua nggak gitu ngerti, tapi kalau lu bisa N1, lu bisa pergi ke Jepang secara gratis, cuma dibayarin embassy. Gratis. Tapi N1, men. Wah, itu susah banget ya kalau N1 ya. Di Indonesia ternyata sih agak banyak. Ada banyak yang bisa N1. Kayaknya ya. Kan gue sempat ngomong sama Narti Sensei di video gue, dan dia bilang banyak orang anak-anak dia yang pergi ke Jepang dapat N1. Rata-rata kalau lu serius belajar Jepang, N1 itu diperoleh dalam 2 tahun lu belajar bahasa Jepang. Kalau lu serius, sayang gua enggak. 2 tahun? Serius saya 2 tahun loh. Berarti kalau nggak serius bisa Lebih lama, coy. Oke, berarti pas belajar bahasa Jepang di sono ya, itu apa sih diajarinnya tuh kayak beneran nulis, baca, atau ada kegiatan lain lu praktek kemana gitu terus ngobrol atau baca koran atau gimana? Nggak mungkin. Lu kalau baca koran itu udah di atas, ada N2 lah minimal. Oh, N2. Kanjinya tuh lumayan tuh, mesti udah 2000 kanji tuh. Cuman kalau gue di sono kayak prep school beneran. Jadi sebelum lu itu, gue dapat di sono gue GPA gue 3,89. Di PK gue ada, cuman gue nggak ini. Jadi benar-benar belajar. Jadi ada culturalnya, ada apanya. Kita belajar. Kita diedukasi bagaimana lu tinggal bersama orang-orang Jepang sebagai orang Jepang. Jadi dan mereka juga ada kampus gue waktu itu quiz itu salah satu kampus yang ramah lingkungan pertama di Jepang. Jadi dia bikin, lu ntar kalau lihat gambarnya, dia tuh 3/4 bagian dia tuh adalah ruang hidup atau tanaman. Wow. Dan dia kampus yang bener-bener semua bahasa ada. Multi cultural, ini ya. Jadi dia punya ekskul pun, dia ekskulnya ada, gue ikut ke Kyudo atau memanah, terus gue sempat ikut banyak ada gue salah satunya itu kayak, jadi lu kayak English speaker, lu udah duduk lu duduk di perpustakaan dan lu ngomong bahasa Inggris. Dan lu dibayar per jam, walaupun agak kecil sih. Itu ngomong di perpustakaan, maksudnya ngapain? Kalau misalnya ada mahasiswa mereka mau belajar bahasa Inggris, ngomong sama kita gitu ya. Jadi kita dibayar kurang lebih 400 yen sampai 600 yen. Gila, lu jadi banyak banget nih kayak lu dapat duitnya tuh di sana, lu banyak banget kerjaannya gitu, lu cuci piring terus buat ngeles. Ya bukannya gimana sih, gue pengen belajar lebih cepat bisa sih. Karena gue percaya, gue bukan orang yang literally ini nulis gitu teori ya, tapi lu jadi gue interaksinya lebih. Bersyukur lah. Oke. Sekarang jadi N berapa nih? Sekarang tetap gue nggak ambil N, gue N kawan-kawan soalnya. Kawan-kawan ya. Tapi gue percaya lu udah paling nggak minimum N3 lah. N3 udah lulus sih, puji Tuhan. Iya. Gue N5 nya belum. Belum ambil soalnya. Belum ambil. Dan gue masih belajar Jepang tuh masih belum gitu serius banget sih. Nggak apa-apa, nanti lu jangan ambil N, jangan ambil Norikoshken, lu ambil JFT aja. JFT. Apa itu? Nanti di video gue berikutnya jangan lupa ya saksikan. Oke. Subscribe. JFT itu intinya adalah kalau kita Norikoshken untuk pelajar, JFT itu untuk orang yang mau daftar mau kerja di Jepang. Dan hanya 60 soal dan lu bisa dapat setahun tuh ada 6 kali. Di sini nih. Iya, kalau Norikoshken kan cuma setahun 2 kali, tapi biayanya cuma 300-400 ribu. Kalau JFT itu di Indonesia salah satunya 6 kali setahun atau 2 kali sebulan, dan biayanya kalau nggak salah 400-600 ribu. Oke. Itu jadi khusus untuk yang mau kerja di Jepang? Yes, kebanyakan. Jadi kalau misalnya lu mau daftar, bukan beasiswa ya, lu mau daftar bekerja di Jepang, kayak itu.
Dan itu biasa bekerjanya itu sebagai magang internship doang atau benar full time? Ada tingkatannya. Ada dia tingkatan dia gitu. juga dia ada tingkatannya. Ada 6 tingkat kalau nggak salah. Oh, oke. Wah, menarik juga ya. Gue jadi pengen apply nih. Apply man. Karena menurut gue ya dia cuma 60 soal, lebih gampang menurut gue. 10 soal ya. Kalau Norwegian lu cobain dulu. Oke. Dan tahun ini Norwegian ditutup. Karena ini ya. COVID. Jadi tahun depan ya baru. Oke, jadi selama 11 bulan nih, Kakak Sensei itu kemana aja tuh selama di Jepang tuh? Apakah Nah itu tuh gue agak nyesel, gue cuma ngunjungin tempat-tempat biasa. Karena gue mikirnya waktu itu pengen bawa duit balik ke Indonesia. dari dulu tuh udah mikirin bawa duit, men. Hebat, men. Bukan, dia tujuannya kan kalau lu bisnis tuh punya duit lebih, baru lu travel ke Jepang. Karena tujuannya kan di salah satu kontrak gue adalah kita harus balik ke negara kita. Oke. Dan waktu itu ya beda tujuan lah. Inti ceritanya gue sempat ke Kamakura, itu di daerah-daerah Tokyo aja sih. Kamakura, terus Shinjuku, Harajuku, ya biasa-biasa ya. Terus Akihabara, Akihabara ya, kayak gitu biasanya Hakone. Paling jauh gue sempet ke Fuji Highlando. Kemarin lo nggak bisa naik, waktu itu Fuji Highlando soalnya ada lagi bersalju, gue nggak bisa naik, tapi gue sempat nginep di bawahnya yang buat ski resort. Terus pengen naik sih gue. Lumayan namanya ski berarti ya. Iya, orang Indonesia ketemu ski kayak keren banget ya gitu. Gila. Terus yang paling gila tuh kayak kesana kita cepet banget coy. Begitulah di video gila lambat banget coy. Beda ya fakta sama kenyataan sama ini ya. Tapi paling lu ngerasain namanya ski itu, wah seru ya. Seru, dan ya sejak dari itu karena gue bisa dapat program itu, gue sempat bekerja di beberapa perusahaan Jepang seperti ya, Nissin Cup Ramen kalau tahu. Tapi yang di Indonesia. Oh, yang di Indonesia. Yes, gue itu di bawah Indofood Group, gue menyembahkan untuk salah satu orang Jepang, dan gue juga sempat bekerja untuk Panasonic. Wow, di Surabaya. Oh, Surabaya. Keren banget semuanya perusahaan Jepang. Iya, terpaksa soalnya. Bahasanya bisa itu dah. Tapi berarti kalau misalnya perusahaan Jepang di Indonesia tuh berarti Papa Sensei juga ada ngomong bahasa Jepang juga nggak sih? Ya karena gue direct di bawah orang Jepang. Jadi gue menerjemahkan yang dia ngomong. Jadi terjemahin juga dari Indonesia juga dong? Yes. Indonesia Jepang ke Indonesia. Ya kayak kejadian yang paling pertama tuh gue waktu masuk Nissin, dia orang lagi demo coy. Demo? Lagi demo. Terus gue disuruh terjemahin, dia bikin 25 aji, go si Jepang bego. Terus gue disuruh terjemahin coy. Terus gue yang bilang, bakaran naik. Oke, that's wise. Mendingan lu nggak usah terjemahin sih. Tapi gue dimarahin abis itu, ternyata Jepangnya juga bisa bahasa Indonesia. Waduh. Ya, tapi bukan salah lu juga. Tapi lu nggak ikutan demo kan? Enggak, gue baru masuk. Itu pas tahun ini atau? Enggak, itu 2005 waktu itu. 2005. 2008 gua lulus 2011-an lah kira-kira. 2011-an. Oke, boleh cerita sedikit nggak? Sedikit aja nggak apa-apa. Kalau misalnya ada culture shock nggak misalnya pas tinggal di Jepang itu selama 11 bulan itu? Banyak sih ya. Salah satunya apa tuh? Apakah makanannya atau mungkin pakaiannya atau caranya kayak? Banyak sih coy. Kalau misalnya gue tuh kayak misalnya ternyata di Jepang tuh banyak orang miskin, tuh yang pasti ya. Serius coy. Lu kalau misalnya Donki tuh, misalnya lu malam-malam ya ke Donki, lu cari yang dia ada kayak flyover gitu, di bawahnya tuh banyak orang homeless gitu tinggal di situ. Itu yang pertama. Kedua, cewek Jepang kalau pakai di musim dingin, dia orang pakai rok pendek banget ya, 10 cm di atas paha gitu. Itu gue bingung, mereka kok nggak kedinginan? Nah itu. Gue pakai celana pendek sih gue kedinginan sih. Nggak, tapi mungkin mereka memang sudah terbiasa kali ya. Mungkin juga. Dan mereka nggak pernah gosok gigi. Nggak pernah gosok gigi? Iya. How do you know that? I asked them. Dan they never did. Karena mereka takut merkuri, karena memang beberapa bagian dari odol tuh mengandung merkuri gitu. Oke, that's unik. Tuh, mereka nggak sikat gigi pagi hari atau malam hari? Every day, man. Every day? Yes, just kumur-kumur aja katanya gargle. Wow. Terus, interesting. Iya, gue juga baru tahu coy. Terus dia orang minum bir lebih banyak daripada air putih, itu yang pasti sih. Ya, itu jadi mereka pas biasa malam hari ya mereka ngumpul-ngumpul minum bir gitu ya.
Lu lihat everyday, pasti dia orang minumnya koca, apa teh susu gitu, apa teh gitu-gitu. Nggak pernah dia orang pesen Evian gitu-gitu, nggak pernah kan lu lihat di sana. Nggak pernah. Nah, sama satu lagi, nggak ada tong sampah di Jepang. Tong sampah ya. Itu jarang banget ada. Itu kayak somewhere dari station gitu. Nggak ada tong sampah, tapi bersih lagi. Dan ternyata mereka kalau buang sampah dimasukin dulu ke kantong. Sampai ke rumah baru dibuang. Kantong ya. Yes. Wah. Mereka bisa ada ashtray-nya tuh yang portable, bisa di QQ atau Yakuen Shop. Mereka ngerokok di situ di tengah jalan, terus udah gitu dimasukin, abunya dimasukin coy. Dan mereka bawa pulang. Oh, kita perlu belajar itu. Ya, kita harus perlu belajar. Lu bangga Indonesia karena Indonesia merupakan tempat sampah terbesar di dunia. Di mana aja buang. Tempat sampah terbesar. Papa Sensei berarti gua ke depannya mau gimana nih nantinya nih? Apakah mau jadi fokus di YouTube atau mau gimana? Lihat waktu sih. Intinya gue bikin YouTube sebenarnya namanya Papa Sensei. Gue tujuannya buat anak gue sih. Jadi kan jadi ketika gue jadi orang tua, gue pengen ninggalkan legacy. Legacy siapa tahu dia punya kesempatan untuk dapat beasiswa lebih gue ke Jepang atau gimana, ya take it. Minimal dia ada knowledge lebih lah di situ. Ya, kalau gue sendiri, gue udah kerja, karena gue sekarang kerja di Daikin juga sebagai kontraktor. Kalau gue nyampe target pasti adanya ke Jepang. Puji Tuhan udah 3 kali gue ke Jepang gara-gara dapat gratisan. Gila. Kalau bayar mahal bos. Memang sih, tapi ya memang. Oke. Oh, berarti Papa Sensei ada rencana mau ke Jepang lagi nggak nih? Mau dong, pasti. Tapi nanti setelah anak-anak gue kurang lebih umur 3 tahunan. Oh, sekarang umur? Sekarang baru lahir bulan lalu. Baru lahir. Kongres lu baru. Thank you. Anak yang ke berapa nih? Anak yang kedua. Oh, jadi 3 tahun kemudian ya baru mau diajak 3-5 ya kita harapan ke Disneyland tuh. sekeluarga ya. Iya. Ke Universal Studio juga tuh. Seru. Gue gak masuk tuh. Gitu. Gila. Boleh kasih contoh conversation nggak bahasa Jepang? Lu mau gue kata-katain apa? Jangan kata-kata kotor ya. Apa ya, sebagai contoh mungkin hajimemashite, watashi wa Budi desu, dozo yoroshiku onegaishimasu. Hajimemashite, Dikito moshimasu. Watashi wa ima 36 歳です。どうぞよろしくお願いします。ここはいくらですか？安いよ。インドネシアはただだいたいな、なんか5万3,000 円ぐらい。安いよ、Indonesia deh. Oh. Dan di Indonesia masih banyak nanya bajakannya, ada nggak? Takai desu ne. Nggak. 安いよ。安い。日本で私が買った日本ではだいたい1億ぐらいかな。違い。8万、80万かな。800 ribu gue. Oh, 800 ribu? Hah? 800 ribu? 日本の。di sini Indonesia ではただ5万だけ。 Wah. 安いです。安い。Oke. もう日本も CD が入ってますし、とカバーとかもうハードカバーって感じ。 Wah. Gue tidak mengerti kalau itu. Artinya apa tuh kalau yang terakhir? Kalau di Jepang kurang lebih 800 ribuan waktu itu ya kita lihat. Tapi mereka beda ya, karena covernya juga ada bagus, terus hardcover dan mereka masukin CD juga, ada CD audionya. Ya, okay. By the way, kalau di Jepang tuh gue penasaran bisa nawar nggak sih? Bisa. Hah? Bisa juga? Bisa. Di toko-toko kayak Akiba ya, tapi gue sih nggak gitu rekomen karena mau contoh ya sukui desu ka gitu. Waktu itu gue beli Denshi Jisho atau Electronic Dictionary, gue nawar kan, nggak dikasih casing, nggak dikasih apa. Tapi dulu namanya jiwa pelajar ya, yang penting punya dulu gitu kan. Iya. Oh, tapi bisa juga ya? Bisa. Oke, jadi ibu-ibu kalau misalnya mau ke tapi toko... tidak di apartemen, tidak di supermarket juga tidak. Oh iya. Kalau mau aman di supermarket bro, udah jelas harganya. Oh iya, benar. Kalau di Akiba ya lu pandai-pandai menawar. Kalau barang-barang bekas ya mungkin ya. Oke. So, terakhir mungkin ada advice atau mungkin ada masukan buat orang-orang yang ingin belajar atau bekerja di Jepang? Apa ya? Nggak ada sih bro, do what you love bro. Maksud gue intinya lu lakukan yang lu suka and invest yourself. Maksud gue lu belajar bahasa Jepang kalau lu bisa. Karena mereka terus terang seperti kita aja, kalau ada orang bisa bahasa kita sangat appreciate banget gitu kan. Nah, atau kayak Cak Dev gitu kan, yang Londo bule bisa bahasa Indonesia. Oh iya. Di Jepang juga gitu bro. Walaupun ya mereka rasialnya tinggi. Ya. Tapi kalau mereka
ada orang lain yang bisa bahasa mereka lebih menghargai. Mereka malah lebih bisa ngomong ya sebenarnya, malah komunikasi itu lebih enak sih memang jadinya. Maaf ya, di memang background kita ada anak-anak nangis. Nah ini makanya gue bilang jadi papa sensei. Yoi, makanya papa sensei namanya, dia kan udah menjadi papa. Terpaksa coy. Terpaksa, nggak apa-apa, saya maklumkan. Iya. Itu mungkin motivasi untuk kita bikin anak. Nggak salah, salah bukan ya. Oke. Oke, terima kasih untuk waktunya yang sangat berharga. Kita belajar bersama ya, bahwa mungkin untuk teman-teman mungkin yang mau untuk belajar atau bekerja di Jepang, jangan menyerah karena Papa Sensei aja bisa gitu ya. Dia bisa dapat beasiswa, kalian juga pasti bisa, gue juga pasti bisa. Kita sama-sama sangat semangat untuk belajar bahasa Jepang. So, terima kasih once again Papa Sensei. Hai. So thank you so much guys for watching. Jadi untuk hari ini kita diskusi sama Papa Sensei gitu aja. So jangan lupa please like, comment, and subscribe di Ini Budi Kun dan juga Papa Sensei. Papa Sensei. So, arigatou gozaimasu. Terima kasih Mbak Mas. Yeay. Yeay.